Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Ivo Mardianta Putri dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halo teman-teman, apa kabarnya sih semuanya? Aku harap baik-baik aja ya di tengah pandemi COVID. Nah, ini aku akan melakukan podcast ya, bincang-bincang dengan teman sekelas kuliah aku nih. Silakan masuk. Halo guys, perkenalkan namaku Satrio Oktavianto dari Prodi Manajemen juga. Sama. Nah, gini, kita kan mau melakukan podcast tentang pembelajaran online seperti yang kita ketahui ya teman-teman ya. Sekarang kan sedang di masa COVID-19 yang mengharuskan harus beraktivitas di rumah aja nih, nggak kecuali dengan kuliah. Kita harus kuliah online. Betul. Nah, langsung aja masuk ke topik nih. Bagaimana sih perasaan Mas Satrio saat menjalani kuliah online? Kalau aku sendiri sih kayak pas dilihat tuh kayak langsung kaget gitu loh. Soalnya kan, loh kok online gitu kan? Terus kayak nggak yang kayak sama gitu loh, nggak sama yang kayak tak bayangin kalau kuliah nanti itu kayak offline gitu kan di kelas. Rame. Terus rame tatap muka gitu kan, bisa bareng-bareng gitu kan. Tiba-tiba tuh kalau ya mau gimana lagi sih, kan ada pandemi juga kan, ya udah ngikut aja lah, mending online gitu kan. Kalau Mbak Evo sendiri nih gimana nih? Kaget apa biasa aja gitu kalau pas online? Kalau aku sih nggak kaget ya, pas mau daftar ke kuliah kan udah disambut dengan corona ya, jadi kayak Betul. akhirnya besok kalau ngambil kuliah bakalan kuliah di rumah, bakalan online, nggak seperti tingkat-tingkat sebelumnya bisa kuliah di kampus bertemu teman-teman tuh udah dipimpin lah, tapi udah mantep juga bakal ngambil kuliah. Karena mikirnya gini aku dulu, nggak mungkin lah Indonesia kena virus setahun 2 tahun nggak sembuh, nggak hilang tuh nggak mungkin. Jadi kayak Betul. alah paling kuliah online-nya sebentar aja. Jadi ya udah ambillah aku kuliah di UMY, kuliah online gitu. Nah, selanjutnya nih, kalau Mas Satrio tuh jalanin kuliah online tuh di mana sih? Kalau aku sih buat masih awal-awal kayak misal semester 1 awal gitu masih di rumah. Kan soalnya kan masih belum ada kayak praktikum, ujian gitu kan. Nah, kalau udah akhir-akhir itu kan kayak dosennya kan nyuruh kalau praktikum ya susah juga gitu. Kalau di rumah kan ya udah berangkat ke Jogja akhirnya, terus ikut tatap muka. Habis tatap kan, tapi kan itu kan cuma beberapa matkul doang gitu kan. Nah, habis itu online lagi, online terus ngekos online lagi ya, di kos jadinya nggak di rumah. Kalau Mbak Evo sendiri nih, kalau Mbak Evo sendiri nih di mana nih kalau online? Kalau aku kan asli Jogja nih ya, jadi ya mau nggak mau aku di rumah, nggak ambil kos, nggak ambil kontrak tuh nggak, karena kan rumah sama kampus juga dekat, cuma 30 sampai 40 menitan nyampe. Jadi kayak eman-eman lah buat ngekos, betul. Apalagi nggak tentu kan kita ke kampus, kita offline tuh nggak tentu. Ya udah kalau online itu masih di rumah sih. Kalau ada kesempatan kayak ada teman-teman banyak yang ngerjain kayak di kafe itu juga ikut, atau di kontrakan temen itu juga kadang ikut, tapi lebih sering di rumah sih gitu. Betul. Nah, kalau Mas Satrio sendiri ngejalanin kuliah online nih, sempat mikir males nggak sih, kayak males gitu rasanya? Kalau males sih enggak sih, tapi kayak kurang memuaskan aja gitu kalau kuliah online. Soalnya kan kayak materinya tuh kayak yang dijelasin sama dosen tuh ada yang masuk, ada yang enggak gitu kan. Emang materinya tuh emang harus ada yang harus tatap muka gitu kan, dijelasinnya biar lebih enak. Tapi kalau malesnya sih enggak. Kalau Mbak Evo nih males enggak nih kalau kuliah online? Kalau aku sih enggak, ya gimana lagi ya, kita nggak bisa milih
otomatis kita perbanyak di rumah, perbanyak natap komputer, natap HP tok gitu ya, kayak betul. mau nggak boleh lah kayak ada rasa males tuh, nggak boleh ya. Sekali lah ada kayak dosen yang ada kan ya, mahasiswa tahu lah. Tahu. Untungnya sih udah di dosen Muhammadiyah di Jakarta UMY ini nggak ngebosenin, terus pembelajaran juga asik gitu lah. Jadi nggak ada rasa males-malesnya, nggak ada sedikit. Betul. Nah, untuk itu Mas Sadro sendiri penyerapan materinya gampang nggak sih kalau diterima di otak tuh pembelajaran online? Kan banyak nih matkul-matkul yang nggak mengharuskan kuliah offline. Kalau aku sendiri sih jujur ada sih kayak mata kuliah yang kayak susah gitu kalau diserap buat online tuh, kayak hitung-hitungan gitu kan. Jadi kalau nggak langsung tatap muka tuh kayak susah gitu loh buat ini tuh gini gitu. Harus kayak diulang terus gitu materinya. Tapi kalau yang lain tuh kalau misalnya kayak selain hitung-hitungan gitu sih insya Allah sih bisa dicerna lah gitu. Kalau Mbak Evo nih gimana kalau penyerapan materinya? Kalau aku sih ya sama sih, karena kan lebih gimana ya, nggak bisa, yang bukannya nggak bisa tapi lebih rendah aja kalau dihitung-hitungan gitu kan. Jadi kayak betul. semisal jadi kayak yang matkul statistika gitu-gitu, hitung-hitungan gitu, kayak lebih enak aja gitu diterangin dosen sambil di kelas. Jadi kayak betul. lebih hidup lah kuliahannya kan. Kalau di sini, kalau di layar laptop gitu kayak ya udah nerangin tapi kayak nggak yang mateng banget tuh kan, jadi sulit. Tapi ya sebisa mungkin kita buka mic kelas, dosennya kan ngasih materi di situ tuh, kita buka lagi sehabis kuliah. Terus pembelajaran yang di upload di YouTube tuh kan banyak. Nah, aku ulang di situ sih kalau yang semisal materi yang kurang aku paham gitu. Setuju. Bener banget kan. Terus ada nggak sih ya senang sedihnya dari Mas Sadro sendiri menghadapi kuliah yang mahasiswa baru lah ya, tiba-tiba langsung online gitu, ada nggak sih? Kalau senangnya dulu deh. Kalau senangnya sih kayak nggak harus repot gitu loh. Kalau online tuh kan misalnya jam 7 udah harus masuk online gitu, masuk aplikasinya gitu kan. Ya udah, jadi kayak nggak harus, palingnya cuma mepet 15 menit gitu, bangun habis itu mandi gitu kan. Kalau nggak mandi ya cuci muka bisa gantung gitu kan. Nah, kalau offline kan juga susah gitu. Misalnya kalau nanti jam 7 gitu, harus jam 6 tuh harus bangun dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau sedihnya tuh ya itu tadi nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa tatap muka, nggak bisa ketemu dosennya lah gitu, banyak gitu kalau susahnya. Kalau Mbak Evo sendiri nih susah senangnya nih ada nggak? Pasti ada dong. Iya pastinya ada dong. Nah, kalau dari senangnya dulu ya, senangnya kan aku yang siswa Jogja nggak harus ngeluarin uang lebih buat ke Jogja, itu kan kayak lebih enak kan. Semisal sama ini kayak ada sih dosen yang bisa ditinggal pas materinya tuh kayak ya bukan ngeremehin gampang, tapi kan malah bisa lah aku tinggal bentar, baik itu makan, baik itu bahan kan bisa lah ya. Tahu pengalaman soalnya manajemen kan, pengalaman juga ya Mas Satria. Pengalaman. Nah, kalau sedihnya sih ini lebih ke kita punya teman kelas nih, tapi nggak tahu tuh orangnya tuh yang mana. Namanya nggak tahu, cuma tahu namanya doang gitu. Iya, nggak tahu mukanya tuh, bentuk tubuhnya kayak apa tuh, nggak tahu mukanya yang mana, sifatnya kayak apa, nggak tahu. Cuma ya orang cuma yang dari luar ke Jogja terus ngampus bareng itu tahu, tapi kan ada nih yang teman sekelas yang nggak kesini kan, masih milih online terus kan. Jadi gimana sih orangnya tuh kayak apa tuh nggak tahu, jadi kayak bingung. Nggak bingung, tapi kayak aku punya temen tapi nggak punya temen gitu. betul. Kalau pengalaman ya. Terus kalau kerja kelompok tuh kayak ya kita si
kalau nggak dipilihin sama dosen kan otomatis kita milih sendiri sama yang udah kenal-kenal aja nih. Jadi kayak komunikasi dengan teman sekelas tuh gimana ya, kurang lah, kurang banget. Nggak tahu sama yang ini, nggak tahu sama yang itu, kayak ya kita kerja kelompok kan otomatis sama yang kenal-kenal aja kan, ya sama yang itu aja kalau nggak dipilihin sama dosen. Nah kayak jadi sedih gitu besok kalau ketemu kaget, oh yang ini ternyata gitu. Sampai sekarang ya Allah 2 semester nggak tahu itu yang mana orangnya gitu, cuma tahu nama doang. Nah kalau bisa milih nih, Mas Satrio lebih milih online apa offline? Kalau aku sendiri sih pasti milih offline sih, karena kalau offline tuh kayak banyak yang banyak enaknya gitu loh kalau offline, walaupun ada juga nggak enaknya, tetap aku milih offline gitu. Kalau Mbak Evo ini milih online apa offline kalau bisa disuruh kuliahnya nih milih? Kalau bisa milih ya nih, kan kemarin udah ngerasain nih beberapa matkul yang diminta untuk ke kampus ke offline. Nah kalau bisa dimilih nih, aku lebih milih kayak kita pembelajaran itu penyampaian materi offline, secara offline di kampus bareng-bareng, bener kan? Tapi kalau ujian tentang gitu-gitu yang bukan praktek ya, kalau praktek mah kayak lebih enak di kampus sih. Tapi kalau misal ujian, ulangan gitu-gitu online oke lah. Tetap online. Tahu lah sendiri ya mahasiswa. Betul. Gitu. Setuju. Enak ya gimana lagi, tapi kan kalau milih sih lebih milih offline sih. Temu teman-teman banyak, terus betul. Bisa tahu ini kampus UMY segede itu, sampai sekarang nggak tahu deh itu gedungnya yang mana itu nggak tahu. Yang mana itu buat siapa nggak tahu. Buat PAI yang mana, buat hukum yang mana kan. Kalau ditanya sama sekarang udah ada yang nyusul nih ya, tingkat bawahnya kita kan ada kayak sedikit malu lah kalau ditanya sama tetangga yang gitu. Kuliah di situ juga gitu. Kak kalau di sini tuh gedungnya yang apa sih? Kan aku juga bilang ya nggak tahu, aku juga ya belum pernah ke sana, kan malu sekali. Jadi lebih ayolah offline gitu dan offline. Dan alhamdulillahnya UMY kan ngadain ini kampusnya ngebolehin mahasiswa sama dosen tatap muka, walaupun tatap muka langsung di offline lah, walaupun nggak semua sekelas kan bisa cuma dibolehin 50% ya. 50. Nah yang terakhir nih kita bahas tentang tips dan trik dari Mas Satrio sendiri untuk menghadapi pembelajaran online. Kalau dari aku sendiri sih tipsnya, walaupun online gitu kan, tetap kayak ya harus niat, bukan kayak ngargain dosennya gitu loh. Kalau misalnya walaupun kayak bukan cuma sekedar masuk Microsoft Teams atau Zoom gitu kan terus ditinggal gitu kan. Ya kayak walaupun online juga tetap harus bisa menguasai materinya gitu loh. Cuma gitu sih. Kalau Mbak Evo ini ada nggak tips dan triknya buat kuliah online? Nah kalau tips dari aku sih, yang pertama tentunya harus niat ya. Dan niatin untuk kuliah, cari ilmu, walaupun rela-relain lah kita tuh kuliah offline, natap laptop, itu natap HP, nggak ada kayak nggak ada kehidupan lah kalau dibilang, bisa dibilang gitu kan. Tapi ya harus niat, kayak kalau ada pikiran jenuh itu dihilangin, kayak semisal bisa lah refreshing sebentar biar tugas-tugasnya tuh nggak berkambrek di otak gitulah ya. Gitu sih dari aku. Tetap semangat buat teman-teman yang ngejalanin kuliah online. Ya Mas Satrio. Betul. Setuju. Nah, udah selesai nih, sampai sini aja. Semoga yang teman-teman nonton podcast aku dengan Mas Satrio bisa ngambil hikmah lah, bisa ambil hikmah baik buruknya dari perbincangan kita berdua. Betul. Amin.
Sekian ya, ada tambahan dari Mas Satria sendiri? Nggak ada. Oke. Ya, untuk itu aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu, teman-teman.